Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. 9, kita akan masuk, yaitu bahwa hal ini kita tidak bisa lepas dari pola Ibrani. Sekali lagi terus saya ulangi bahwa untuk mengenal kebenaran firman yang benar, kita harus kembali ke dalam akar Ibrani yang benar. Ya, jangan ikutin akar Ibrani yang salah. Jadi akar Ibrani yang benar adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanak, ya, dan juga Brit Harasah. Dan kemudian pola Ibrani yang menyeleweng dari pola yang benar adalah Talmud. Ya, Talmud itu kebanyakan menyeleweng, tapi mereka masih tetap ada beberapa hal yang mereka gunakan daripada Tanak, dan juga oral law, ya, hukum yang diucapkan, dan itu berhubungan dengan yang saudara lihat. Biasanya kebanyakan 90% daripada orang-orang Yahudi sekarang ini adalah dari rabbinik, ya, dari rabbinik. Rabbinik itu ya istilahnya kelanjutannya dari Talmud dan oral law tadi, ya. Jadi itu salah, saudara. Jangan ikutin yang itu, ya, nanti tersesat. Kita ikutin yang dari Bapak Yahweh yang diturunkan dari Moshe, dan kemudian terus sampai diajarkan oleh Yeshua HaMashiach sebagai Moreh, dan terus dilanjutkan oleh para rasul, ya. Itu yang benar, ya. Jadi hati-hati di dalam melihat pengajaran-pengajaran. Jadi kembali ke pola akar Ibrani adalah yang benar, adalah pola yang benar. Disitulah kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa, ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kekayaan, pengertian, ya, apa yang Bapak Yahweh sembunyikan di dalam Tanak dan Brit Hadashah, kembalilah ke pola Ibrani yang benar, maka saudara akan menuai kekayaan yang limpah luar biasa dan sangat dahsyat, sehingga kita tidak gampang digoyahkan, kita tidak gampang dijatuhkan dengan pengajaran-pengajaran palsu dan sebagainya, ya, pengajaran-pengajaran yang mirip-mirip seolah-olah ilahi begitu, ya, tetapi sebetulnya ujungnya adalah maut, ya. Jadi kita harus betul-betul hati-hati di dalam zaman akhir ini, dan pilihlah pola Ibrani yang benar. Karena pola Ibrani yang benar adalah kaya. Di luar pola Ibrani, mereka miskin dan sangat terbatas. Ya, nah, karena kita melihat pola Ibrani yang benar, maka kita harus mengenal 22 huruf Ibrani yang ada di layar saudara. Ada 22 fondasi huruf Ibrani, ya, ada 22. Jadi kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Jadi kita harus belajar, kita harus mengenal, ya, 22. Selain huruf-huruf Ibrani ini, huruf Ibrani bukan cuma hanya berbicara dengan huruf-huruf biasa saja seperti yang saudara lihat di atas, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, dan selanjutnya, ya. Dan kemudian di dalamnya juga, dalam huruf-huruf Ibrani juga mengandung yang namanya piktograf, ya. Piktografnya juga, karena hurufnya ada 22, maka piktografnya juga ada 22. Setiap huruf diwakili oleh satu gambar. Contohnya misalnya saya ambil Alef. Alef itu piktograf atau ancient, atau bahasa zaman dulunya itu sebelum modern Hebrew, itu mereka menggunakan kepala lembu, gambar kepala lembu. Kalau Zayin itu gambarnya pedang, ya. Nun itu adalah ikan, dan seterusnya, ya. Saudara bisa lihat di screen saudara. Dan kemudian bukan cuma hanya kata-kata atau bahasa atau huruf Ibrani itu berbicara melalui gambar-gambar saja, akan tetapi juga melalui angka gematria. Jadi setiap huruf itu mewakili angka gematria, ya. Kita harus betul-betul paham, ya. Kita harus memahami ini, dan ini bukan cocokmologi, saudara. Ini adalah cara Bapak Yahweh mau berbicara kepada kita juga, ya, melalui piktograf, melalui huruf-huruf Ibrani, dan juga melalui angka gematria, ya. Jadi untuk Ibrani, ya, itu tidak sama dengan alfabet
Indonesia A sampai Z atau English A to Z, ya, akan tetapi kalau saudara perhatikan, kalau misalnya Alef itu 1, Bet 2, Gimel 3, dan seterusnya sampai Tet itu 9, dan kemudian Yod itu 10, ya, berikutnya setelah Yod itu 10, itu tidak 11, tetapi kelipatannya, yaitu 20, 30, 40, sampai 90, dan setelah itu bukan sampai 90, sampai 100, setelah 100 tidak ke 110 atau 101, melainkan kelipatannya 100, 200, 300, dan yang terakhir 400 dan seterusnya, ya. Ya, tapi ini adalah fondasi basicnya, ya. Ini adalah angka gematrianya. Jadi kita belajar pola Ibrani yang benar, kita harus paham, kita harus jatuh cinta akan hal-hal ini. Maka kita akan diperkaya oleh Bapak Yahweh. Nah, hari ini kita akan kembali ke topik, yaitu topik kita adalah 2029 atau 2030, hukuman Israel akan berakhir. Nah, fokus kita hari ini adalah melihat satu huruf yang akan mewakili sebuah peristiwa dan perhitungan mengenai hukuman, mengenai banyak hal yang berhubungan dengan hukuman, ya. Nah, huruf apakah itu? Ya, huruf apakah itu? Saya tunjukkan, yaitu huruf Mem, ya, huruf Mem. Saya lingkari supaya saudara, dan saya kasih panah di sana, lingkaran merah, jadi saudara bisa lihat huruf Mem, ya. Nah, huruf Mem ini punya yang namanya piktograf, yaitu mayim, ya. Huruf Mem ini ada piktografnya itu adalah mayim. Mayim itu apa? Mayim itu air, ya, air bahasa Indonesia, ya, bukan air bahasa Inggris, bukan, beda, ya, tulisannya sama. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah water, air, dan angka gematrianya itu adalah 40, saudara. 40, ya. Jadi saudara pahami dulu, kita sedang fokus kepada satu huruf ini, yaitu huruf Mem, yang piktografnya adalah mayim, air, dan angka gematrianya adalah 40, ya. Nah, kita akan lihat Bapak Yahweh mau bicara apa di dalam huruf Mem ini, yang diwakili dengan piktograf air, mayim, atau angka gematrianya 40. Apa yang Bapak Yahweh mau ungkapkan? Perhatikan yang pertama, kita akan lihat, kita akan buka gemboknya. Nah, kalau saudara melihat, ya, kita akan buka, saudara lihat bahwa Mem, air, itu mempunyai dua makna, ya, dua makna. Ya, yang pertama adalah air yang tenang, saudara. Ya, air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 berbunyi bahwa Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat salah satu makna atau arti daripada huruf Mem tadi adalah ketenangan, kedamaian. Ya, ketenangan, kedamaian. Ya, jadi air yang tenang. Nah, sedangkan makna yang kedua, ya, kebalikan dari ketenangan atau kedamaian. Bahasa Inggrisnya adalah chaos. Chaos itu adalah kekacauan. Jadi air ini bisa merepresentasikan air yang tenang, juga bisa merepresentasikan air yang bergelora. Air yang membawa ketidaktenangan. Air yang membuat kekacauan. Wah, ini saudara bisa lihat, ya, perbedaan, ya, antara dua gambar ini. Dan itu ayatnya ada di dalam Kejadian, Bereshit, Fatsal 7 ayat 18 yang berbunyi, dan ketika air, saya kasih warna merah sehingga saudara tahu, ini mayim, saudara, Mem, itu semakin bertambah-tambah naik, dan dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya, bikin kacau, saudara, kekacauan,
bertambah-tambah di bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Nah, saudara bisa membedakan dari dua gambar yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Air yang tenang dan air yang membawa kekacauan. Ya, jadi kalau kita melihat satu kata itu bisa berarti dua makna begitu. Contohnya paling gampang begini. Kalau di dalam bahasa Indonesia saya ngomong kata bisa gitu. Kalau saya cuma ngomong kata bisa begitu saja, saudara pasti akan bingung. Ini maksudnya bisa apa gitu. Bisa yang berarti dapat atau bisa yang berarti racunnya daripada ular. Ya. Jadi sama seperti itu ya. Bahasa Inggris pun juga sama ya. Can itu bisa berarti dapat ya. Juga can itu bisa berarti kaleng ya. Jadi ada seperti itu. Jadi sama di bahasa-bahasa di seluruh dunia ada yang seperti itu begitu ya. Jadi air atau mem itu bisa merepresentasikan ketenangan juga kekacauan. Nah, kalau sudah lihat ayat Mazmur 23 ayat 1 sampai 2 tadi, dikatakan di sana ada air yang tenang, ya. Nah, saya ada pertanyaan, apakah makna damai menurut kebenaran firman Yahweh? Apa makna damai daripada atau ketenangan yang diungkap oleh firman, oleh Tanak dan Brit Kadasa? Ya, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu konsep daripada damai yang ada di dunia. Ya. Apa konsep damai, konsep dunia tentang damai? Apa konsep dunia tentang damai? Ya. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang mau coba menjawab konsep dunia tentang damai itu apa? Buka mic-nya, saudara bisa jawab, setelah itu tutup lagi. Tidak ada perang. Tidak ada perang, ya, damai. Terus apalagi? Tidak ada kelaparan. Tidak ada kelaparan, tenang, ya, itu konsep damai. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, konsep damai di dalam dunia ini itu ternyata adalah tidak ribut. Kalau saya jadikan satu dua kata, tidak ribut, nggak perlu ribut, nggak perlu peperangan, ya, itu damai. Ya, tidak ada kelaparan. Kalau ada kelaparan kan rebutan makanan begitu ya. Jadi tidak ribut, itu damai. Ya, itu yang dimaksudkan oleh damai dunia ini. Tapi apakah demikian? Coba kita lihat lebih lanjut. Ya. Kalau sudah lihat, ternyata orang-orang mengatakan damai di dunia ini, itu mereka selalu menggunakan lambang. Dan lambang-lambangnya itu adalah seperti yang saya tampilkan di depan, yaitu peace sign. Peace itu kan damai kan? Ya, pernah lihat gambar ini? Saya yakin ada di mana-mana. Tapi apakah masalahnya saudara tahu makna gambar ini? Nah, itu banyak orang tidak tahu, ya. Dan asal pakai begitu saja dengan bangga gitu di kaosnya, ya, di celananya, di tasnya, ya. Terus kemudian stiker ditempel di mobil, di sepeda motor dan sebagainya. Pakai lambang peace sign, damai, tidak ribut, ya. Saudara tahu nggak akar daripada gambar ini? Gambar ini sebetulnya ingat ya, bahwa ini adalah gambar penghinaan sebetulnya, ya. Penghinaan karena saat itu orang-orang Romawi menghina yang namanya grup kecil yaitu Kristen, ya, kita harus pakai Kristen. Karena mereka nggak kenal namanya Mesianik, jadi pakai Kristen. Dan lambang mereka adalah salib Kristen itu. Jadi mereka hina, penghinaan. Ya, mereka mengadakan penghinaan, yaitu salibnya dibalik dan kemudian dipatahkan. Gambar peace sign ini adalah upside down broken cross. Itu artinya, bahasa Indonesianya salib yang dibalik dan dipatahkan. Begitu. Dulu kita memang pakai salib, tapi sekarang kita sudah dibawa Bapak Yahweh lebih tinggi,
lambang kita bukan salib, tapi lambang kita adalah menorah. Karena itu ada di belakang saya itu. Ya, yaitu menorah, ada 7 kaki dian. Ya, tapi buat mereka nggak tahu apa itu menorah. Yang mereka tahu semaksimal mungkin adalah salib, cross. Karena itu mereka balik salibnya dan kemudian mereka patahkan salibnya. Itu sebuah lambang penghinaan. Tapi aneh, hari-hari ini dipercantik oleh si Satan, Hillel ben Zakar, jadi peace sign. Dan banyak orang ngomong peace sign, pakai ini. Ya, ini bukan peace, ini penghinaan sebetulnya, ya. Tapi kita sudah beralih dari salib menjadi menorah. Menorah itu yang betul, yang daripada Bapak Yahweh. Yang kedua, lambang apa yang secara umum selalu nampak di tengah-tengah komunitas di sekitar kita yang merepresentasikan mengenai peace atau damai, yaitu ini dia, V-sign. Nah, seringkali kalau foto tangannya itu rada gatel kalau nggak kayak gini begitu. Ya, seringkali unjuk 2 jari, ngomong peace, damai dan sebagainya. Itu sebetulnya sama, karena V itu bukan 2. Ya, bukan V, victory, bukan. Sebetulnya itu adalah angka 5 Romawi. Angka 5 Romawi adalah penta, dan itu berhubungan dengan pentagram. Saudara tahu pentagram itu apa? Lambangnya setan. Jadi maksudnya apa konsep dunia ini? Damai dengan tidak ribut. Yaitu tidak mau diributkan dengan kebenaran firman daripada Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Itu maknanya. Karena itu mereka menghina, ya, dengan cara menghina yaitu salib yang dibalikkan, karena mereka tahunya hanya itu, dan kemudian mereka mempromosikan pentagram, kepala kambing, Behomet, kepala setan. Ya, mereka tidak mau diributkan oleh kebenaran firman. Itu arti daripada konsep dunia dengan kata damai. Ya, jadi paham ya, mulai hari ini jangan foto model kayak seperti itu. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Apakah Yeshua HaMashiach membawa damai di bumi? Ya. Saudara, saya yakin pasti ragu-ragu. Karena saudara mungkin berpikir saya mancing saudara, ini jawabannya apa begitu ya. Enggak, saya akan tunjukkan satu ayatnya. Apakah Yeshua HaMashiach membawa damai di bumi? Jawabannya ada di dalam Matius 10 ayat 34 sampai yang ke-37. Matiah 10 34 sampai 37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuannya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Saudara bisa lihat, apakah Yeshua membawa damai di bumi? Ternyata kedatangan Yeshua HaMashiach itu membawa pedang. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang mau percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Saya di dalam ministry ini saya melihat dan memantau terus, saudara. Dan saya mendapatkan banyak input, ya, yang saya harus share dengan saudara bahwa, Pak, keluarga saya tidak mau menerima, Pak. Ya, suami saya keras hati, istri saya keras hati, anak saya keras hati, bantu saya keras hati, ya, orang tua saya keras hati, mereka tidak mau menerima baptisan pembaruan. Mereka tetap merayakan Natal, mereka tetap merayakan Paskah, telur Paskah dan sebagainya, ya. Dan kita kasih tahu yang benar, kelahiran Yeshua HaMashiach bukan saat Christmas. Kelahiran Yeshua HaMashiach adalah saat Sukkoth 15 Tisri, pada saat perayaan Tabernakel, Sukkoth. Ya. Dan mereka tidak mau percaya, padahal saya sudah berulang-ulang
saya kasih tahu, yang Ibu rasakan, yang Bapak rasakan, itu juga dirasakan oleh banyak orang. Yes, ya, banyak orang. Bukan sendirian saja saudara merasakan seperti ini. Akan tetapi semua orang juga merasakan bagaimana dalam satu keluarga itu ada yang masih belum percaya. Tapi terus kita kabarkan kebenaran buat mereka. Yeshua HaMashiach sudah mengatakan hal ini sebelumnya. Nah, jadi kalau begitu, apa makna damai menurut kebenaran firman Yahweh kalau begitu? Apa makna damai? Nah, di dalam firman Yahweh ada satu kata yang dipergunakan, kata damai. Kata apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Saudara bisa buka mic saudara yang bisa menjawab. Kata apa? Ayo, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Shalom. Shalom. Oh, shalom. Mungkin saudara selalu damai. Mereka selalu memang menggunakan kata damai. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, mereka pakai kata shalom. Saudara paham enggak kata shalom itu sebetulnya maknanya apa? Memang diterjemahkan yaitu damai. Dengan 4 huruf dibaca dari kanan yaitu Shin, Lamed, Nun, dan Mem. Shin, Lamed, Nun, dan Mem. Kalau saudara perhatikan, 4 huruf ini mempunyai piktograf. Ya, piktograf. Shin, piktografnya adalah gigi. Lamed, piktografnya adalah tongkat. Wow, itu adalah penghubung, paku, dan mem. Nah, kita hari ini belajar mem kan? Mem adalah air. Ya, jadi kita bisa melihat piktograf daripada shalom, bacanya dari kanan ya, shin, lamed, nun, dan mem. Gigi itu untuk menghancurkan. Saudara makan untuk menghancurkan makanan pakai gigi. Ya. Tanpa gigi ya bisa, tapi rada sulit dan lama, saudara. Ya, tapi susah kalau ompong makan makan kacang, ya toh nggak habis-habis. Akhirnya ditumbuk saja. Ya, jadi gigi itu tujuannya untuk menghancurkan. Lamed adalah tongkat. Tongkat ini bicara soal otoritas. Wow, sorry, itu bukan nun ya, sorry ya, saya salah ketik nih, bukan nun. Wow. Ya, wow. Jadi tolong jangan salah mengerti, itu bukan nun tetapi wow, paku. Ya. Yang terakhir adalah mem. Paku adalah penghubung. Yang terakhir adalah mem adalah air kekacauan. Jadi makna shalom, ya, makna shalom itu adalah menghancurkan otoritas yang berhubungan dengan kekacauan. Atau bisa dengan kata lain, menghancurkan kuasa roh-roh jahat. Betul kan? Kalau roh-roh jahat disingkirkan kan damai. Betul kan? Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun roh-roh jahat dibelenggu selama 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun manusia akan mengalami masa damai. Jadi damai itu menghancurkan kuasa-kuasa setan. Karena itu shalom ini bisa digunakan saat saudara ketemu. Saat saudara ketemu, saudara berkata shalom, shalom. Tapi saat berpisah, itu juga kita bisa tutup dengan shalom. Sudah bisa paham di sini? Kenapa? Karena ada makna ini, menghancurkan energi-energi negatif. Menghancurkan aura-aura negatif. Menghancurkan kuasa setan. Sehingga pada saat kita mungkin ya ketemu dengan teman dan setelah itu, setelah makan-makan, setelah itu pulang, ya, kita hancurkan kuasa saat kita berbincang-bincang, tidak ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpengertian. Itu dihancurkan dengan kata shalom. Jadi mulai sekarang kalau saudara ucapkan kata shalom, itu sebetulnya di dalam alam roh, saudara sedang menghancurkan kekuatan roh-roh jahat yang mencoba untuk mengacau pada saat itu. Ya, paham ya di sini ya.
Jadi saudara bisa katakan, seringkali kalau saudara perhatikan, saya selalu katakan shalom di depan, shalom di belakang. Itu karena saya paham betul gitu. Ya, untuk menghancurkan energi-energi negatif, pengaruh-pengaruh negatif, kuasa roh-roh jahat dan sebagainya. Pakai kata shalom. Ya, puji Bapak Yahweh, saya yakin saudara bertumbuh dalam kata shalom ini. Nah, kita akan lanjutkan selanjutnya. Huruf mem yang piktografinya adalah air dan angka gematrianya 40 itu mempunyai makna juga menguasai. Ya, menguasai. Jadi apa yang dikuasai? Perhatikan apa yang saya sampaikan di sini. Perhatikan melalui peristiwa Noah, air bah. Ada dikatakan tadi, ya, ketika air itu tambah banyak, bertambah-tambah dan air naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah batra itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, menguasai bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Jadi menguasai. Kata mem, huruf 40, gematria 40, ya, air itu melingkupi, menguasai. Ya, menguasai. Mungkin saudara berkata, oh ya Pak, itu memang saat Batra itu ya kalau tidak dikuasai lah pada selamat semua. Saya mau kasih sesuatu yang lebih dalam daripada peristiwa ini. Saudara perhatikan peristiwa ini. Ada 3 tokoh di dalam firman yang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yang pertama adalah Moshe. Bahkan Moshe ini 2 kali, saudara. 2 kali 40 hari 40 malam. Yeshua Hamasiah juga 40 hari 40 malam. Kemudian Elijah, itu juga 40 hari 40 malam. Ya, mereka menguasai alam roh. Mereka menguasai tubuhnya di dalam puasa 40 hari 40 malam. Dan saya percaya bukan satu kebetulan. Saat Kefa, Yohanes dan Yakobus diajak Yeshua untuk naik ke atas bukit, maka tampaklah 3 orang di sana, yaitu Yeshua, Moshe, dan Elijah. Ya, kata Kefa kepada Yeshua, Matius 17 ayat 4. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Moshe, dan 1 untuk Elia. Saudara bisa lihat, mereka lah 3 orang yang total menguasai, ya, alam roh dan alam nyata ini. Ya, Moshe adalah lambang daripada Torah, ya, dan kemudian Elia itu adalah representasi daripada nabi-nabi. Ya, luar biasa. Menguasai. Yang berikutnya, kalau saudara perhatikan, apa yang saudara saya sampaikan di depan ini ada gambar mengenai perayaan buah sulung. Dan kalau saudara lihat perayaan buah sulung, berarti ini berhubungan dengan 7 hari raya. Selama 40 hari sejak perayaan buah sulung sampai kenaikan Yeshua Hamasiah, itu ada 40 hari. Ya, Bapak Yahweh menggunakan huruf mem ini, ya, dengan gematria 40 ini untuk berbicara kepada kita, ya, untuk berbicara pada kita bahwa selama 40 hari mempelai Yeshua Hamasiah saat itu, yaitu rasul-rasul, tidak dibiarkan seorang diri, tidak ditinggal begitu saja, tetapi Yeshua melakukan banyak hal. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Kapan penderitaannya selesai? Yaitu pada saat 14 Nisan, Pesah. Ya, selesai dalam arti ini dia bangkit pada hari yang ketiga, yaitu Sabtu sore. Dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Jadi Yeshua itu tidak cuma ketemu dengan Thomas, 2 orang yang ke Emmaus, kemudian 11 rasul karena 1 hilang masuk Gehenna, ya kan, si Yudas Iskariot. Ya, kemudian hanya itu saja, tidak. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini dia berulang-ulang, ya, sebab selama 40 hari, kembali lagi huruf 40. Angka 40. Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Elohim. Yeshua mempersiapkan murid-murid rasul-rasul saat itu setelah kebangkitannya 40 hari, saudara. Bukannya nggak ada maknanya di sini. Maknanya dalam sekali. Karena hasil inilah sampai hari ini kita dapat anugerah bisa mengerti akan kebenaran dengan pola mesianik. Itu gara-gara ministry pelayanan Yeshua HaMashiach selama 40 hari itu. Sebelum naik ke Shamayim. Ya, ini bukan satu kebetulan, bukan cocokmologi. Tapi ini sebuah pola Bapak Yahweh yang sangat memberkati kita semua. Karena pelayanan ministry Yeshua HaMashiach sampai hari ini kita kembali kepada pola yang benar. Ini anugerah Bapak Yahweh yang sangat ajaib. Selanjutnya, 40 Mayim atau Mem, ya, itu sama ya. Gematrianya 40. Itu adalah angka hukuman. Ya, angka hukuman. Kalau saya lihat bahwa kembali lagi di peristiwa air bah dikatakan di dalam Kejadian 7 ayat 12, maka turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Lah kok enggak 45? Kenapa kok tidak 30? Bisa toh Bapak Yahweh lakukan itu? Ya bisa. Kok enggak 50? Kok enggak 60? Kok enggak 100? Mengapa kok jelas Bapak Yahweh katakan, tulis Moshe peristiwa ini 40 hari 40 malam lamanya. Kenapa kok pakai angka 40? Ini bukan satu kebetulan. Ini sebuah pattern. Ini sebuah pola. Bisa dilihat ya. Ajaib sekali loh Bapak Yahweh kita ini. Dan rahasia ini diberikan kepada kita. Ya, di akhir sermon ini saudara akan melihat kapan perang Armageddon berdasarkan angka 40. Kita akan kelihatan. Ya, saya akan teruskan. Ya, saya akan teruskan. Saya betul-betul jatuh cinta dengan kebenaran firman Ibrani, dengan pola Ibrani yang benar ini. Tidak akan menggoyahkan iman kita. Kalau kita mengenal, mengasihi Bapa Yahweh dengan pola firman yang benar. Nggak gampang dijatuhkan, tidak gampang, tidak mudah dijegal. Dikasih pengertian-pengertian yang salah. Ya, tidak tidak mudah dijegal. Ya, tidak mudah dijegal. Saya harap saudara bisa paham akan hal ini. Saya mau lanjutkan. Angka hukuman. Saudara, slide yang berikut ini saudara kira-kira paham apa yang terjadi? Ada 2 orang yang membawa satu tandan dari buah anggur. Saya yakin kalau saudara pernah membaca peristiwa ini adalah peristiwa besar. Mengapa? 12 pengintai diutus oleh Moshe untuk mengintai tanah Kanaan. Dan mereka kembali dengan report, ya, dengan
membawa hasil laporan. Tanahnya bagus, hasil buahnya luar biasa. 1 tandan anggur itu dipikul 2 orang, bayangin. Ya, tetapi ada satu hal, di sana raksasa ada di sana. Pantas raksasanya makan anggur. Karena itu anggurnya 1 tandan dipikul 2 orang. Bisa lihat, kalau saudara beli anggur di supermarket, saudara pikul anggur 2 orang? Tidak. Saudara ambil buah anggur itu dengan 2 jari. Betul kan? 2 jari, tapi saat itu adalah 2 orang pikul 1 tandan daripada buah anggur. Mengapa? Karena itu makanannya raksasa-raksasa. Dikatakan raksasa. Dan mereka memberontak. Mereka berkata kepada Moshe bahwa mereka tidak mungkin masuk ke sana. Dan bahkan mereka hampir melempari Moshe dengan batu saat itu. Melempari Moshe, kemudian Kaleb dan Joshua. Saat itu Bapak Yahweh berfirman. Apa firman Bapak Yahweh? Bapak Yahweh berkata, sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 1 hari sama dengan 1 tahun. Orang Israel harus kembali berputar-putar di padang belantara 40 tahun. Jadi 40 adalah angka hukuman. Ya, jadi bukan satu kebetulan, saudara. Semua itu Bapak Yahweh sudah persiapkan, sudah tahu. Bahkan ini adalah pattern atau pola dari Bapak Yahweh. Apalagi? Nah, kita akan sedikit belok, yaitu di cerita tentang Yonah. Ya, Yonah itu bacanya dari Yod, Waw, Nun, dan He. Yonah. Ya, ada apa di peristiwa Yonah ini? Kita akan lihat apa rahasianya. Lukas 11 ayat 30 dikatakan bahwa sebab seperti Yonah menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia, Yeshua HaMashiach, akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi Yonah adalah tanda untuk Niniwe, sedangkan Yeshua adalah tanda untuk angkatan 2000 tahun yang lalu, bukan angkatan sekarang ini. Ingat ya, jadi hati-hati kalau membaca firman. Jadi kita harus memahami, Yeshua menjadi tanda untuk angkatan saat Yeshua hidup. Maksudnya begitu. Ya, maksudnya begitu. Nah, seringkali yang kita perhatikan dan banyak orang membahas, yang selalu hanya dibahas soal ini saja, saudara. Yaitu Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yonah tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Memang benar, tidak salah, karena Yeshua HaMashiach diidentikan dengan Yonah saat itu. Tidak salah, memang benar. Ya, jadi Yeshua HaMashiach juga tinggal di dalam perut bumi, ya, di dalam rahim bumi, di bawah sekali sana, ya, 3 hari 3 malam, persis seperti Yonah masuk di dalam perut ikan. Tetapi tidak lengkap. Mengapa? Jangan lupakan hal ini, saudara. Yaitu bahwa Yonah itu pernah memperingati, maksudnya me-warning, ya, lebih tepatnya bahasa Indonesia apa? Me-warning, memperingati. Ya, kadang-kadang peringatan bukan itu. Menegur atau memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, buat orang-orang Niniwe selama 40 hari. Ada peristiwa ini dalam Yonah. 40 adalah angka ujian.
buat Niniwe. Yonah 3 ayat 4. Mulailah Yonah masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Niniwe diperingati oleh Yonah. Kamu tidak bertobat? Perhatikan, 40 hari lagi, kotamu akan ditunggang balikkan oleh Yahweh. Jadi kayak Sodom dan Gomora gitu kira-kira ya, api turun dari langit. Dan Niniwe saat itu bertobat. Dan Yesua juga memperingatkan hal ini kepada angkatannya. Angkatan di mana Yesua hidup. Peringatannya bagaimana? Peringatannya Yesua ngomong gini. Matius 24. Sesudah itu Yesua keluar dari bait Elohim lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait Elohim. Ingat ya, ini bait suci yang direnovasi oleh Herodes, yang dibangun oleh Nehemia. Ya. Dan Yesua berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saat Yesua ngomong itu, ya, bangunan itu sangat kokoh sekali, saudara. Sulit untuk diruntuhkan. Dan itu didengar orang banyak saat itu. Ya, bahkan Yesua dituduh untuk menghancurkan bait suci saat di pengadilan. Jadi kita harus lihat apa yang dimaksud Yesua. Tapi Yesua mempunyai kalimat profetik dalam hal ini. Ya, satu kali nanti bait suci ini akan diruntuhkan kalau kamu tidak bertobat. Saya kasih timeline-nya supaya saudara lebih mudah untuk melihat. Yesua berkata, semuanya akan diruntuhkan. Jadi, waktunya adalah saat kematian Yesua sampai bait suci itu diruntuhkan. Itu ada 40 tahun interval. 40. Angka 40 ini muncul lagi, angka ujian buat orang Israel. Apakah dalam 40 tahun ini, dalam masa ujian ini, Israel bertobat? Kalau Niniwe bertobat, saudara. Niniwe bertobat saat itu. Pertanyaannya, apakah Israel bertobat? Kita akan lihat bahwa bait suci menurut fakta sejarah diruntuhkan oleh Titus tahun 70 Masehi. Dan ini sangat-sangat solid sekali fakta sejarah ini. Tahun 70 Masehi. Tidak ada yang mengatakan bahwa bait suci yang sekarang hari ini itu yang berdiri adalah masjid yang itu, kubah kuning itu, ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa bait suci ini diruntuhkan tahun 75 Masehi begitu, tidak ada. Bahkan 71 Masehi pun tidak ada. 69 Masehi pun tidak ada. Semua menulis apa yang ditulis oleh Yosefus. Dengan fakta yang sangat kuat bahwa tahun 70 Masehi, bait suci runtuh total, tidak ada satu batu yang berdiri di atasnya. Berdasarkan fakta sejarah ini, maka kita bisa menghitung dengan interval 40 tahun, maka tahun kematian Yeshua HaMasyiah adalah tahun 30 Masehi. Ya. Paham ya? Jadi, fakta sejarah membuktikan tahun 70 Masehi, bait suci kedua itu diruntuhkan total oleh Titus, Romawi. Ya. Jenderal Titus.
Dan ada jenjang waktu 40 tahun karena Yeshua adalah seperti yang kita lihat tadi, dia adalah tanda buat zamannya Yeshua yang identik dengan Yonah. Pada saat Yonah memperingatkan Niniwe untuk bertobat 40 hari, sedangkan Yeshua memberikan kesempatan 40 tahun. Dua pengintai itu dikatakan 1 hari dihitung 1 tahun. Mereka mengintai 40 hari, maka hukumannya adalah 40 tahun. Dari sini kita bisa melihat ya dengan jelas bahwa Yeshua, kematian tahun Yeshua adalah tahun 30 Masehi. Apakah Israel teruji dalam kurun waktu 40 tahun? Ingat ya, Yeshua kasih satu jangka waktu 40 tahun. Apakah Israel teruji dengan bertobat? Kalau Niniwe bertobat, kalau Israel bagaimana? Ternyata Israel di dalam 40 tahun itu, dia tidak bertobat. Israel tambah membunuh 10 Rasul Yeshua. Bahkan Rasul Paulus dibunuh sebelum tahun 70 Masehi. Israel tidak bertobat secara bangsa. Ya, hanya sebagian kecil saja yang bertobat, percaya kepada Yeshua HaMashiach, Sang Mesias. Tetapi sisanya sebagian besar, mereka tambah menganiaya murid-murid Yeshua HaMashiach, pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach. Paulus menyiksa, mereka memasukkan penjara, membunuh banyak orang-orang percaya. Bahkan dia sendiri ditemui oleh Yeshua HaMashiach dan dibunuh tahun sebelum 70 Masehi. Israel melipat gandakan dosanya. Ya, karena hal inilah maka ada tertulis di dalam kitab Moshe, yaitu Imamat 26 ayat 18. Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Jadi saat itu Israel tidak bertobat, maka berlakulah ayat Imamat 26 ayat 18 itu kepada bangsa Israel. Ya, saya berikan perhitungannya. Saudara lihat ya, Yeshua disalib 30 Masehi dan Israel dikasih kesempatan 40 tahun tetapi tidak bertobat. Hasilnya apa? Bait suci dihancurkan oleh Titus, rata tanah, tidak ada satu batu yang berdiri. Nah, saat itu tahun 70 Israel tidak menunjukkan pertobatannya, maka berlakulah yang namanya Imamat 26:18. Kamu tidak bertobat, aku lipatkan malapetaka kepadamu 7 kali lipat. Jadi perhitungannya, saudara bisa lihat di bawah, 40 kali 7, yaitu jadi 280 tahun. Dan ini dihitung sejak keruntuhan bait suci. Kalau ini dihitung, maka kita bisa menemukan ini dia. Yaitu 70 Masehi ditambah 280 tahun. Karena 40 kali 7 kan 280, saudara. Ya, kalau 70 Masehi ditambah 280 tahun lagi, maka akan muncul 1 tahun, yaitu tahun 350 Masehi. Pertanyaannya, apakah Israel bertobat pada tahun 350 Masehi? Apakah dia bertobat? Jawabannya jelas. Israel tidak bertobat. Tidak ada tanda-tanda pertobatan. Tidak ada tanda-tanda di mana Israel kembali kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Israel tidak bertobat. Karena tidak bertobat, maka ayat Imamat 26 ayat 18 ini akan diulangi lagi. Ya, karena tidak bertobat, pokoknya tidak bertobat, diulangin lagi, saudara. Itu cara Bapak Yahweh menghajar Israel. Kamu nggak tobat, tak kasih waktu 40 tahun, nggak tobat, tak kali 7. Nggak tobat lagi,
tak kali 7 lagi. Ya, sehingga Imamat 26:18 berlaku lagi. Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Perhatikan bagian yang saya berikan. Di sini kita bisa melihat Israel dikasih peringatan 40 tahun tidak bertobat. Dikasih kesempatan 7 kali, yaitu tadi sampai tahun 350 tidak bertobat. Maka dikali 7 lagi. Perhatikan panah di bagian bawah saya lingkari angka 7 dengan lingkaran merah. Ini adalah 7 yang kedua. Karena saat di tahun 350 Israel tidak bertobat. Maka dikali 7 lagi. Dan perhitungannya adalah 40 dikali 7 dikali 7. Total hukuman yang harus dijalani Israel, total hukuman adalah 1960 tahun. Dan itu dihitung sejak kejatuhan keruntuhan Yerusalem, termasuk bait suci yang ada di atasnya. Runtuh. Jadi bagaimana perhitungannya? Saya berikan di klip berikutnya, yaitu sudah lihat di sini 70 Masehi adalah patokannya karena bait suci diruntuhkan saat itu dan ditambah 1960 tahun. Dan kita bisa mendapatkan tahun 2030 Masehi. Tahun 2030 Masehi. Pertanyaannya adalah, apakah Israel bertobat? Jawabannya ada di dalam Zakaria. Ya, ada di dalam Zakaria. Saya kehilangan fatsalnya itu ya. Tercoret fatsalnya. Saya carikan sehingga saudara bisa memahami. Zakaria Zakaria 13 itu. Zakaria 13 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Yahweh, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Hasilnya, mereka akan memanggil namaku. Aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Elohimku. Dan ini digenapi oleh 144.000, yaitu di dalam Wahyu 14 ayat 1. Jadi pada saat tahun 2030, Israel bertobat. Ya, dia mengakui hanya sebagian kecil saja yang diselamatkan. Kalau saya mundur sedikit di dalam Zakaria 13 tadi, saudara sedikit perhatikan, dikatakan bahwa 2/3 akan lenyap. Jadi bangsa Israel yang sekarang ini 2/3 akan lenyap. Dilenyapkan oleh siapa? Tidak lain adalah masa anti-Hamasyah. Dia akan dibinasakan oleh anti-Hamasyah. Ayat-ayat ini, Zakaria 13 ayat 8 dan 9, ini konteksnya mengenai masa 666 sampai kedatangan Yeshua Hamasyah. Ini adalah konteksnya. Jadi saya tidak potong ayat, keluar dari konteks. Inilah konteksnya. Israel bertobat tahun 2030. Israel bertobat. Kalau begitu, apa yang akan terjadi di tahun 2029-2030? Yang akan terjadi adalah, saudara perhatikan di depan saudara ini, yaitu bahwa tahun 2029, saya kasih panah yang bawah, sebelah kanan bawah sekali ada panah mengarah ke September 2029. Disitulah waktu di mana Yeshua Hamasyah
datang beserta dengan orang-orang mempelai-mempelai Yeshua HaMasiah yang sebelumnya telah masuk dalam rapture. Salah satunya adalah saya. Ya, kalau saudara mau angkat tangan silakan. Itu salah satunya saya, saudara. Ya, saudara lihat, wah ini backgroundnya. Ya, salah satunya saya. Itu nanti akan datang kembali beserta dengan Yeshua HaMasiah sebagai pemimpin untuk perang Armageddon. Dan disitulah Israel diselamatkan. Jadi masa anti HaMasiah, kalau saudara lihat di lingkaran, setengah lingkaran yang bagian kanan, itu ada 3,5 tahun kedua, masa 66, dan juga namanya masa anti HaMasiah, itu namanya juga masa penyaringan Israel. Tadi kita sudah baca ayatnya di dalam Zakaria 13 ayat 8 sampai 9. Masa 66 adalah masa penyaringan 2/3 dari Israel, dan yang sepertiga akan dimurnikan lagi sampai tinggal 144.000. Ya, saya pernah membawakan satu kebenaran firman di channel Yosef Roy yang berjudul Kerajaan 1000 tahun adalah Kerajaan Israel. Coba saudara kembali pelajari di sana. Saya tidak keluar konteks. Kedatangan Yeshua HaMasiah bukan untuk orang Goyim saat Armageddon. Kedatangan Yeshua HaMasiah saat Armageddon, perang Armageddon ini untuk memerangi orang-orang Goyim, ya, yang mereka akan menghancurkan Israel juga sisanya, tapi Yeshua menyelamatkannya. Ya, jadi saudara paham di sini, inilah Armageddon. Yeshua HaMasiah datang memerangi orang-orang Goyim, anti HaMasiah. Ya, jadi sangat-sangat jelas sekali ini yang akan terjadi. Dari perhitungan di atas 40 kali 7 kali 7, ya. Kalau saudara belum paham, saudara repeat lagi, ulangin lagi. Jadi saudara bisa paham. Nah, saya akan kasih saudara bonus. Ya, bonus pengertian sebelum kita berakhir. Ya, saya bukakan satu kotak bonus buat saudara. Perhatikan, kita kembali lagi di masa zaman Noah. Di masa air bah. Ya, di masa air bah. Saudara perhatikan. Di sini dikatakan bahwa Kejadian 6 ayat yang ke-7. Ya, berfirmanlah Yahweh, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Ini adalah event global. Ya, bukan lokal. Event global. Dan kemudian dilanjutkan dalam Kejadian 7:24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Kalau saudara perhatikan, mengapa ayat ini ditulis? Ya, dikatakan bahwa air itu tetap ada di sana 150 hari. Kenapa kok tidak 175 hari? Kenapa kok tidak 200 hari? Kenapa kok tidak 100 hari? Bisa kan? Kan sudah mati semua. Orang sudah tenggelam semua. Nggak akan bertahan dalam 1 minggu. Kenapa airnya harus bertahan selama 150 hari? Ini sebuah kode. Tapi banyak orang melewatkannya. Inilah kode. Kode apa di sini? Saya akan berikan yang selanjutnya. Perhatikan ayat ini pelan-pelan. Kejadian 7:24. Dan berkuasalah air. Air itu kan tadi kita sudah belajar, yaitu air kekacauan. Ya, dan juga angkanya adalah 40 mayim. Dan di atas bumi selama 150 hari lamanya. Ya, air itu adalah Gematrianya 40. Dan dia berkuasa 150 hari. Jadi kalau kita bisa lipat gandakan 40 dikali 150, maka akan keluar satu angka yaitu 6.000. Ini sebuah profetik, saudara. Ini sebuah kode. Seharusnya kita sadar, saudara. 6.000, ada apa dengan 6.000? Perhatikan. Sejak Adam jatuh dalam dosa, sampai kedatangan Yeshua HaMasiah yang kedua, perang Armageddon, bumi ini kacau.
Bumi ini kacau. Sampai hari ini kacau. Saudara berkata, Pak, saya lagi tenang. Ya untung kamu lagi tenang. Coba ada di Ukraine, kacau. Betul nggak? Coba ada di Syria, ada di Turki, kena gempa bumi, kacau enggak? Kacau. Jadi sejak kejatuhan Adam sampai kedatangan Yeshua HaMasyiah, yang kedua, Perang Armageddon, bumi ini kacau selama 6.000 tahun. Dan nanti bumi ini akan mengalami masa damai setelah Yeshua HaMasyiah turun ke muka bumi ini, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, mengalahkan anti-HaMasyiah, dan Yeshua HaMasyiah memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Baru damai. Tetapi 6.000 tahun kacau. Mungkin sudah tanya, bagaimana cara perhitungannya, Pak? Petajamannya. Perhitungannya adalah kembali lagi seperti apa yang saya telah jelaskan di atas. Saudara perhatikan bahwa Yeshua HaMasyiah berdasarkan fakta sejarah keruntuhan Bait Suci 70 Masehi oleh Titus, maka Yeshua HaMasyiah mati tahun 30 Masehi. Dan kita taruh Yeshua di tahun 30 Masehi Yeshua mati. Saudara tahu tahun sekarang, hari ini kita tahun berapa? Tahun berapa hari kita? Tahun 2023. Kalau dihitung sejak tahun 30 sampai tahun 2023, berarti kita kurang 7 tahun, saudara. Kita kurang 7 tahun, dan berarti sejak Yeshua HaMasyiah sampai hari ini, hampir 2000 tahun. Saudara bisa lihat? Jadi nanti Perang Armageddonnya itu adalah 2030. Ingat ya, ketepatannya 2029, 2030. Nah, kita bisa mengadakan kalkulasi kalau begitu. Kapan kejatuhan Adam dan Hawa? Yaitu ya dikurangin saja. Ya, kita sudah ambil 2000, dari 6000 sisa 4000 dikurangin 30. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pada tahun 3970 sebelum Masehi. Sejak Adam dan Hawa jatuh sampai hari ini, maka ada 6.000 tahun hampir selesai. Saya lihat bagian ini, sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai tahun ini 2023, ya hampir 6.000 tahun, kurang 7 tahun, saudara. Ya, saya akan coba untuk memfokuskan di sini. Ya, saya kasih kaca pembesar tahun di mana tahun-tahun kita sekarang ini. Ya, sehingga saudara jauh lebih memahami apa yang bakal terjadi di tengah-tengah kita. Kalau saudara lihat, saya perbesar sehingga saudara kita akan mendapatkan seperti ini. Di mana hari ini sebelah kiri bawah Februari 17, Februari 18, ya Februari 19, 2023 kita ada di tahun cycle yang pertama dari Shemitah. Ya, karena satu putaran Shemitah itu 7 tahun. Dan kita sudah masuk di tahun yang pertama. Kita sudah masuk di 3,5 cycle yang pertama. Kita sedang menuju satu titik, yaitu rapture yang akan terjadi 3 tahun lagi. Yaitu dengan perhitungan adalah saat Maret 2026, sekitar Maret, ya, atau tahun Ibraninya Nisan 5786, ya, bulan Nisan. Disitulah rapture Bapak Yahweh dengan berdasarkan pola ini akan mengangkat kita semua. Ya, jadi kita bisa paham bahwa ini bukan cocokmologi, tetapi ini sebuah perhitungan pola yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Karena itu, bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Ingat, Yohanes 4:22 dikatakan bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi. Yoel 2:32 berkata bahwa siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Hari-hari ini, kita sudah dibawa akan pengenalan nama pemilik Syamayim, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah. Bukan lagi si A, si Arab, bukan lagi si Y,
si Yunani, bukan lagi. Karena itu kita harus memanggil dengan nama yang benar dan dibaptis sebagai pernyataan bahwa kita dimiliki dan dimeterai di dalam nama yang benar, yaitu Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, dan juga di dalam Ruach Yahweh Elohim. Setelah itu, berjalanlah bersama-sama dengan Bapak Yahweh, belajar kebenaran firman, ya, jangan ikutin pola-pola duniawi, jangan menyimpan berhala-berhala, jangan terpaut hatimu terhadap mamon. Ya, Yeshua berkata, kamu tidak bisa menyembah kepada dua tuan. Yang satu kepada Elohim, yang satu kepada mamon. Tidak bisa. Perhatikan, jangan ada kebencian. Jangan ada benci. Jangan menyimpan kesalahan, kebencian. Orang yang tidak bisa mengampuni, Yeshua juga tegaskan, dosamu juga tidak diampuni. Belajar kebenaran firman, perubahan karakter, ya, rendahkan diri dan minta terus ada di dalam anugerah keselamatan Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Dan saudara, saat pengangkatan kita akan terangkat atas anugerah Bapak Yahweh dan kita akan tinggal di Shamayim dengan tubuh kemuliaan sampai selama-lamanya, tidak lama lagi. Ya, tidak ada yang kita harapkan di dunia ini. Kita akan tinggalkan dunia ini karena dunia ini toh satu kali nanti akan dihabisi dengan ash, dengan api. Ya, jadi berjaga-jagalah. Melalui perhitungan ini kita melihat lagi satu ketepatan, ya, bahwa 2029, 2030, tepatnya 2029 adalah saat di mana Armageddon terjadi, dan 3 tahun sebelum itu kita akan diangkat masuk di dalam Shamayim, menerima mahkota-mahkota yang disediakan oleh Bapak Yahweh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.